Selamat bertemu kembali di acara praktikum irigasi drainasi kali ini. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, khususnya dari jurusan tanah yang akan memandu terkait dengan praktikum kali ini. Praktikum kita kali ini merupakan praktikum yang akan menginstalasi irigasi dengan sistem irigasi drip sederhana. Nah, kita akan memberikan irigasi pada sekitar 10 tanaman. Tanamannya bisa apa saja, nanti terserah dari adik-adik untuk mempraktekkan di masing-masing rumah atau di lapangan yang ada. Nah, alat-alat yang kita pergunakan adalah sebagai berikut. Jadi alat-alat ini sudah dikirimkan ya ke setiap kelas dari mata kuliah irigasi drainasi. Yang pertama adalah selang LDPE 16 mm. 16 mm itu artinya inside diameternya di sini adalah 16 mm. Kemudian yang kedua adalah selang LDPE dengan diameter 5 mm. Nah, ini kemarin kami berikan sepanjang 6 meter ya, sementara yang 16 mm ini kami berikan sepanjang 7 meter ya ke setiap kelas. Kemudian yang lainnya adalah stick drip seperti ini ya. Jadi stick drip seperti ini yang nanti akan dirangkai dan langsung ditancapkan ke dalam tanah ya, seperti itu. Terus kemudian ada valve seperti ini yang akan menghubungkan antara LDPE 16 mm dengan 16 mm ya. Jadi di sini 16 mm, di sini 16 mm ya. Seperti itu. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian ada nipple elbow. Ini adalah nipple elbow. Ini adalah konektor ya. Konektor yang bentuknya L seperti ini. Ini juga nanti akan menghubungkan selang-selang dengan diameter 16 mm ya. Kemudian ada T, jadi nipple T seperti ini. Nah, ini nanti sebenarnya dipergunakan yang bawah ini untuk valve tadi ya, sementara yang ini untuk menghubungkan antara selang 16 mm satu dengan yang lainnya. Kemudian ada nipple ya. Nipple seperti ini ya, mungkin nggak kelihatan, kecil sekali seperti ini. Nanti ini yang akan menghubungkan antara selang 16 mm dengan selang 5 mm. Nanti kita coba ya. Kemudian nipple ini nanti ada dua macam ya, ada dua macam. Jadi bentuknya kalau bisa di zoom ya, jadi bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, seperti ini. Jadi ini di peralatan yang kami kirimkan ke setiap kelas itu ada dua macam ini. Nanti bisa dirasakan bagaimana memasang yang macam seperti ini dan yang macam seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa ini mengevaluasi sendiri ya, dengan dua macam nipple ini nanti bagaimana ini tingkat kesulitannya, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi pompa. Jadi pompa ini nanti fungsinya adalah untuk memompa air dari sumber air untuk dialirkan ke pipa 16 mm, terus kemudian menuju ke pipa 15 maksud kami pipa 5 mm ya. Terus kemudian ada timer ya. Timer di sini, timer ini digunakan untuk mengatur berapa lama penyiraman dan juga waktu penyiramannya ya. Ini nanti akan ditunjukkan bagaimana menyeting atau memprogram si timer ini ya. Untuk kali ini kita menggunakan timer dengan ini timer Pilmax ya, karena banyak macam timer di pasaran. Kemudian ada pelubang selang. Pelubang selang ini juga bermacam-macam bentuknya ya.
Jadi yang dikirimkan ke adik-adik adalah pelubang selang yang kecil ya. Jadi kecil, bentuknya semacam persegi gitu. Terus kemudian warnanya hitam ya. Tapi ini lubang yang dihasilkan dari kedua macam pelubang itu sama saja ya. Jadi diameternya sama, karena di sini ujungnya ini juga diameternya juga sama ya, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi pelubang itu yang agak besar, yang lebih besar, yang diterima oleh kalian ya dari alat yang dikirimkan itu, tapi di sini tidak diperlihatkan, tidak ditunjukkan. Kemudian ada alat yang lain adalah gunting ya. Jadi ini gunting, ini untuk menggunting ini selang-selang tadi, baik yang 5 mm maupun yang 16 mm. Kemudian ada ini? Meteran ya. Meterannya bisa terserah ya, ini bisa meteran kain seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi kalau meteran yang kaku itu nanti agak sulit ya untuk ini. Ini juga untuk menentukan panjang selang yang akan dipotong misalkan, atau jarak dari tanaman yang akan diirigasi. Sudah. Nah, mungkin itu alat-alat yang akan kita pergunakan. Prinsip dari pelaksanaan praktikum kita kali ini adalah bahwa kita akan memberikan air atau memberikan irigasi ke tanaman yang sudah kita siapkan. Nah, jadi kalian silahkan menyiapkan 10 buah pot atau polybag seperti ini yang nanti akan kita siram. Terus kemudian air yang akan dipergunakan untuk menyiram adalah air yang kita kumpulkan ke dalam suatu ember seperti ini. Jadi embernya bebas saja ya kalian, tetapi diupayakan punya ketinggian tertentu ya, ketinggian yang lebih tinggi dari posisi polybag atau pot yang kalian punya. Nah, kemudian air yang ada di sini sebagai sumber air untuk memberikan irigasi ke tanaman kita itu akan kita alirkan dengan pompa yang akan kita pasang, yang tadi sudah dijelaskan di bagian peralatan. Nah, kemudian selain pompa itu nanti akan ada timer ya, yang disambungkan ke dalam pompa tersebut, ke aliran listrik di pompa tersebut untuk mengatur waktu penyiraman ya, seperti itu. Jadi ini adalah prinsip dari praktikum kita kali ini. Kita akan memulai dengan menyiapkan selang-selang yang akan kita gunakan. Jadi selang yang akan kita gunakan itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah selang yang akan kita attach ke pompa dan sumber air. Nah, selang yang akan kita gunakan adalah yang pertama selang 16 mili ini. Kita potong sepanjang setengah meter, 40 cm saja ya, maaf. 40 cm dipotong dengan menggunakan gunting ya. Seperti itu, ini dapat satu. Terus kemudian kita potong lagi sepanjang 15 cm. Oke, sebanyak 2 kali. Ini harus lurus ya adik-adik. Kalau selangnya bengkok dilurusin, kalau enggak nanti akan beda panjangnya. Oke. Nah, ini sudah 15. Terus kemudian ini akan kita rangkai nanti. Jadi ini pompa ya. Nanti pompanya akan dipasang tersendiri ya, tapi kita coba tunjukkan dulu ya. Jadi pompa ini adalah patakan untuk pompa. Pompa ini bisa dimasukkan ke dalam air ya, Dek. Ini pompa akuarium yang bisa dimasukkan ke dalam air. Dia mempunyai kekuatan debit itu 1000 liter per jam. Di situ kalian bisa lihat spek pompanya. Terus kemudian ini nanti ada alat ya yang digunakan untuk saringannya, dan
pipa ini akan kita attach di sini. Ya, cara mengattachnya seperti apa nanti akan kita tunjukkan. Terus kemudian dari sini ini kita luruskan dulu ya. Ini akan kita sambung dengan nempel elbow. Nempel elbow Mas Anjas. Enggak, tolong gunting dulu. Gunting ini diluruskan dulu ya. Kemudian ini kita tancapkan sini, minta tolong. Ya. Oke. Setelah itu ini kita sambungkan ke sini. Ini kita luruskan ya. Jadi selangnya sebelum kalian rangkai coba diluruskan dulu karena waktu mengirimkannya kan digulung. Jadi selangnya ini tidak serigid seperti itu sehingga dia bisa kaku gitu ya. Ya, ini dimasukkan ke sini. Masukkan sampai ke batas sini ya adik-adik. Nah, kemudian kita akan pasang T di sini. Kemudian kita lanjutkan selang 15 cm panjangnya tadi di ujung sana. Oke, sudah seperti ini. Kemudian jadi nanti kalian bisa pasang apa ya, semacam ajir gitu ya, bisa bambu atau apa, kayu ya, atau apapun sehingga dia bisa tegak berdiri. Nanti masukkan ke dalam sini ya, ke dalam air, dan juga di attach dengan apa, pompa di sini. Nanti attaching dengan pompanya kita tunggu nanti setelah kita menyiapkan apa, selang-selang yang akan kita siapkan terlebih dahulu. Ya, terus kemudian di sini juga ada elbow. Sudah. Nah, ini nanti masangnya kayak gini aja. Jadi pompa itu nanti akan kita attach ke sini, kita masukkan ke dalam ya, di sana. Ini nanti ke arah sini, minta tolong dipegangi. Udah, gitu aja. Terus ini nanti ke bawah. Nah, minta tolong diukur Mas Anjas ke bawahnya itu berapa senti sampai ke permukaan tanah. Jadi kita akan menyiapkan selang 16 mili untuk ke bawah itu 43. Jadi kita potong selang 16 mm, diameternya sepanjang 43 cm.
Kemudian ini kita pasang L lagi ya, sementara yang ujung satunya kita masukkan sini dulu, di sini masukkan dulu, nanti ini kita luruskan aja dengan kayu. Selanjutnya setelah kita memotong bagian yang ini tadi, kita akan memotong selang yang berfungsi sebagai mainline dari tanaman-tanaman yang akan kita irigasi. Jadi selang 16 mili ini kita potong sepanjang ini ya. Nanti adik-adik bisa menyesuaikan jarak tanamnya. Misalkan di situ kita sudah memberikan selang 16 mili sepanjang 7 meter ya. Jadi jarak tanamnya bisa diatur. Nah, untuk ini untuk tutorial ini kita menggunakan jarak tanam yang tidak begitu panjang ya, tidak begitu lebar antara satu polybag dengan polybag yang lain. Nah, ini kemudian kita ukur panjangnya. Ini nanti akan disambungkan dengan nipple elbow dulu Mas Anjas ke sini ya, nipple-nya ya. Jadi ini nipple elbow ke sini, nanti akan kita lihat, tapi nanti dulu ya kita akan melihat memasang yang ini. Nah, kita akan melubangi selang-selang ini ya, karena kita akan memasang selang yang 5 mm. Coba dilihat. Jadi selang ini akan di-attach ke sini ya, seperti itu, sepanjang secukupnya ya, ke arah sana, misalkan 30 cm ke sana, 30 cm ke sini ya, dan nanti akan dikasih drip stick seperti itu. Jadi ini harus dilubangi dan nanti di-attach nipple ya, untuk menyambungkan antara 16 mili dan 5 mm. Nah, mungkin ini bisa dilubangi. Ini untuk tanaman yang baris pertama ini ya. Terus kemudian yang baris kedua juga seperti itu, dilubangi dua seperti ini. Dan saja. Dan seterusnya. Setelah itu di masing-masing lubang ini di attach konektor ya, nipple ya, bukan konektor, konektor untuk ini. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi yang ini itu diletakkan di sini di selang 16 mm sini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian yang uliran ini nanti diletakkan atau di-attach ke sini. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini ada bagian yang seperti ini, sehingga kemudian nanti dia
mencegah dia si nempel ini keluar atau lepas, karena dia sudah dikunci oleh bentuk yang seperti ini ya. Gitu. Jadi nempel ini adalah konektor ya untuk selang 16 mili dan selang 5 mili ini. Nah, selang 5 mili ini akan kita potong ya, sepanjang ya, diukur dulu ya diaduk. Kalau di ini kita potong misalkan seperti ini ya. Kalau dia di tengah di sini ya dia sepanjang ini misalkan. Nah, buat kira dulu. Kemudian kita tunggu pemasangan untuk nempel kantor. Kita sudah mendapatkan selang LDPE 16 mm yang dipasang dengan nempel konektor seperti ini ya. Terus kemudian kita juga sudah mendapatkan LDPE yang 5 mm yang sudah kita potong, yang nanti akan kita attach ke sini. Nah, mungkin akan saya informasikan juga bahwa rangkaian yang seperti ini adalah ada alternatifnya. Jadi kita bisa menggunakan micro T di sini ya. Jadi micro T itu bentuknya kayak T ya, kayak T yang tadi kita pasang. Nah, nanti sebenarnya dia T-nya itu nanti dipasangkan ke arah sini. Tapi karena kita modifikasi ya, kita modifikasi berdasarkan ketersediaan alat ya, maka kita pasang 2 nempel konektor ini. Nah, kemudian kita tancapkan yang 5 mili ke nempelnya. Oke, kemudian satunya. Jadi harus terbiasa memasang ini ya, karena kalau baru memasang mungkin akan agak sulit untuk ini memasang ini ke dalam nempel ini. Nah, setelah itu ujung-ujungnya ini kita beri atau kita pasang drip stick. Nah, drip stick itu semacam ini ya. Drip stick ada macam-macam bentuknya, ada yang lurus semacam ini dan juga ada yang di plastik besar, ada yang bentuknya berbeda. Jadi nanti kalau kalian mau menggunakan yang lainnya itu bisa kalian beli sendiri, kalian pilih sendiri bentuknya seperti apa ya. Ada yang bentuknya L seperti ini ya, jadi ini dipasang ke sini, dimasukkan ke sini ya. Kalau bentuknya L seperti ini, kalau yang bentuknya lurus seperti ini kita pasang seperti ini ya. Ada satu lagi ya. Nah, ini juga beda, ini juga lurus tapi dia bentuknya berbeda ya, karena produknya juga berbeda, pabriknya juga berbeda mungkin ya.
Jadi di sini ya. Jadi kita lihat di sini ini ada semacam uliran di sini. Nanti air itu dia akan merembes ke sini, akan mengalir di sepanjang ini ya. Ini juga seperti itu, akan mengalir di sepanjang ini. Jadi dia ada jalan untuk mengalirkan air, kemudian nanti dia akan keluar menetes ke ujung stick drip ini ya. Silahkan dipasang, kita menggunakan yang itu ya, benar. Jadi kita pasangnya sampai masuk ke dalam ya. Udah cukup. Mungkin diperhatikan juga ya, jadi supaya airnya itu keluar dari uliran-uliran tadi ya, jangan sampai tertutup semua ya, jangan sampai tertutup semuanya, sisakan seperti ini di sini, sisakan. Jadi ini kelihatannya tertutup semua, takutnya ini nanti nggak keluar airnya dari sini. Tolong di keataskan sedikit. Oke, sudah seperti itu. Nah, itu baru kemudian ini kita tancapkan di sini nanti. Yang sebelah sana juga seperti itu. Nah, nanti air itu akan mengalir, menetes ke sini. Ya. Untuk mengattach selang 16 mm ke bagian pompa, kita perlu membuat lubang dari selang ini menjadi lebih besar, karena antara yang ada di pompa dengan yang di selang ini ukurannya sama, sehingga untuk memasukkan perlu dipanasin dulu seperti ini, sehingga kemudian kita bisa memasukkan selang 16 mili ini ke dalam pipa yang ada di pompa. Untuk penghubung antara LDPE dan pompa air, kita pasang kabel dis supaya LDPE nya dan pompanya itu bisa melekat dengan erat. Selanjutnya kita gunting bagian atasnya biar rapi, dan yang bagian atas ini kita pasang tutup saringannya, dan yang lubang sebelah sini kita juga tutup, dan yang lubang terakhir juga kita tutup, yang paling kecil. Untuk lubang yang paling kecil, supaya tidak mudah lepas, kita lem dan kita rekatkan ke lubang yang paling kecil. Jadi timer yang dikirimkan ke masing-masing kelas adalah timer merek Pilmax ya. Nah, timer ini bentuknya seperti ini. Jadi ini tampak depan ya. Ini adalah digital timer. Kemudian ini yang tampak belakang. Di sini ada panduan untuk pengoperasian si timer ini. Nah, adik-adik bisa mulai membuka untuk untuk men-setting timer ini. Kita buka aja seperti ini ya. Kemudian dibaca dulu ya, Dek ya. Ini panduannya, dibaca dulu, dibuka, dibaca dulu, dipahami. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara singkat ya bagaimana timer ini bisa dioperasikan. Nah, timer Pilmax itu menggunakan energi dari baterai ya. Baterainya ada di sini. Karena ada timer-timer yang lain itu yang dia tidak ada baterainya, dia langsung terisi energinya atau powernya itu ketika dia disambungkan dengan stop kontak ya, yang ada untuk mengalirkan listrik. Di sini dia sudah otomatis ada energinya. Nah,
Untuk mengoperasikan alat ini, kita buka dulu ini baterainya. Jadi cari obeng ya, seperti ini, kemudian dibuka di sini. Dibuka. Nah, ini jangan dicabut ya, karena nanti ini adalah kertas pembatas untuk menghalangi arus listrik kalau baterainya itu tidak kita pergunakan, kalau timer ini tidak pergunakan. Jadi lewat sini aja seperti ini. Kemudian ini kita buka seperti ini ya, jadi ini pembatas ya, baru ini kita copot seperti ini. Nah, nanti kalau kita nggak menggunakan timer ini, kita kembalikan lagi, kita pasang baterainya sehingga baterai itu tidak hilang ya. Jadi timer ini kalau tidak dipergunakan, jangan ditancapkan baterainya, karena arus listrik akan mengalir dan itu akan merusak si timer ini. Jadi ini bisa karatan karena ada arus dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa dipergunakan. Nah, kemudian karena kita akan pergunakan, kita pasang di sini, kemudian kita tutup kembali. Seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian depan. Nah, ini di LCD-nya ya, di timer Piromax ini sudah tertera seperti ini ya. Tetapi yang perlu kita lakukan pertama adalah kalau ini baru ya, ini belum ada datanya. Artinya data programnya di sini kosong, jamnya ini juga kosong. Jadi di sini ada tombol untuk clock, tombol untuk program, tombol untuk ngeset dia auto on, auto off ya. Kemudian di sini R itu untuk merestart, artinya dia menghilangkan data-data yang ada disimpan di sini. Ketika kita ingin memprogram baru, ini ditekan aja di sini. Atau ketika ini mati dalam kondisi baterainya masih ada, LCD-nya ini tidak ada angkanya, ditekan saja di sini ya. Nanti akan terdisplay ya. Seperti itu. Terus kemudian ini ada week ya, tombol week, hour, minute sama second ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menginstal atau mengeset clocknya dulu ya. Ini clocknya nggak bisa kecuali ini di sini ya. Bentar, ini ada 20 ya. Nah, ini clock, kita pasang clocknya, weeknya ya. Jadi ini clock ditekan tombolnya, ini dicari week itu artinya hari ya. Ini Tuesday, ini Wednesday, Thursday, Friday, kemudian Saturday. Saturday kan misalkan hari ini Saturday ya, Sabtu. Nah, kemudian hour, Sabtu hari ini jam berapa? Jam berapa? Coba kita lihat. Sekarang jam 3:01. Jadi kita tekan clocknya, tekan terus sambil kita pencet. Ini jam 1 ya, jam 3. Terus kemudian menitnya ini 2 ya, itu kita pasang 1. Ini tentunya sampai 60 ya. Jam 3:01 seperti ini. Secondnya ini terserah, karena kita tidak sedetail itu ya, terserah. Ini kalau ini sudah 7, 8 sudah seperti itu. Nah, sehingga kemudian clock ini sudah terpasang jam aktual kita ya, jam 3:01. Nah, selanjutnya setelah clocknya atau jamnya sudah terpasang seperti ini, kemudian kita akan memprogram
Nah, memprogram di sini yang dimaksud adalah memprogram irigasi itu akan berjalan, akan keluar air, artinya mesin pompanya nyala dan airnya akan mengirigasi tanaman kita itu pada hari apa, pada jam berapa, dan selama berapa menit, misalkan seperti itu. Nah, sehingga kita perlu memprogram. Nah, untuk memprogram, tombolnya ada di program sini. Jadi kita tekan di sini program, itu akan ada 15 kombinasi hari ya. Terus kemudian ada on off-nya. On off, kelihatan enggak on off-nya? Kelihatan. On off. Jadi on itu artinya dia menyala, off itu mati. Nah, ini ada 3 on, terus off, 5 on, 5 off, sampai ada 20 ya, sampai ada 20, artinya ada 20 pemrograman yang bisa kita lakukan di sini sampai 20 ya. Terus kemudian kembali lagi ke 1 ya tadi. Nah, ini belum ada programnya. Nah, kita misalkan kita akan memprogram misalkan hari Sabtu ya, tapi sebelum hari Sabtu mungkin akan saya tunjukkan ya. Jadi kombinasi tadi ya, kombinasinya ini ada 15 kombinasi hari. Jadi ini kalau ini dari Monday sampai apa itu nggak kelihatan, Sunday. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu itu dia misalkan kita set jamnya di sini, misalkan jam 3. Oh, kelewat ya, sebentar. 15 ya, maaf. Jam 15 lebih berapa tadi? Jam 15 lebih 1, 15 lebih 30 misalkan ya. 15 lebih 30. 15 lebih 30 artinya setiap hari Monday sampai Sunday itu, dari hari Senin sampai hari Minggu itu setiap jam 15.30 sampai jam berapa on-nya tadi ya, off-nya ya, itu nanti dia akan membuka ya, pompanya akan nyala ya, on-nya ini. Nah, off-nya itu kita tekan lagi di sini off ya, kita tekan, kemudian kita setting lagi. Nah, sama kan, Monday, Tuesday sampai Sunday. Jamnya tadi jam 15 ya, tadi nyalanya 15.30 ya, menitnya berapa, selama berapa menit dia nyala, misalkan 10 menit berarti 15.40 seperti ini. Jadi selama 10 menit mulai jam setengah 4 setiap hari Senin sampai Minggu dia akan menyala seperti itu. Itu untuk program pertama. Nah, kemudian program yang kedua diisi seperti itu tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada 15 kombinasi itu, ini satu, ini kalau tiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ini ada Senin sampai Jumat, ini hari apa, Sabtu sampai Sabtu sama Minggu aja gitu ya, dan seterusnya. Ada 15 kombinasi ini, nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi tadi kita programkan satu aja dulu ya. Nah, setelah itu setelah diprogramkan sudah selesai, kita tinggal menyalakan ini, nanti ngeset disambungkan ke arus listrik yang menghubungkan pompa
ya. Ya, arus listrik yang ke pompa. Ya. Sehingga nanti pompanya bisa otomatis nyala, otomatis mati pada hari dan jam yang sudah kita setting. Kita sampai pada instalasi ya dari keseluruhan tadi sudah dipasang-pasang selang 5 mili, kemudian 16 mili, kemudian ini nanti kalau tidak bisa lurus bisa dikasih klem ya, atau diberi kayu atau penyangga ya, sehingga dia bisa lurus selang yang 16 mili seperti ini, seperti itu. Kemudian di bagian sumber airnya ini kita pasang valve yang nanti dipergunakan untuk mengatur tekanan atau mensirkulasi air seperti ini. Jadi ini adalah valve-nya. Kalau yang dikirimkan ke setiap kelas itu warnanya merah ya di sini. Terus kemudian ini yang akan menyambung ke selang 16 mili. Ini selang 16 mili karena ini ya di sini di T-nya. Jadi kita pasang selangnya, kita potong sekitar 5 sampai 10 cm ya. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita sambung ke sini. Kemudian nanti adik-adik ini bisa kalian modifikasi ya, ini dikasih tiang gitu, kemudian ditali biar dia bisa lurus, sama juga seperti ini ya, dan juga di pompa bagian sini ya, ini bisa diluruskan pakai tiang kemudian diikat seperti itu, karena ini dia tidak bisa lurus dengan sempurna. Kemudian kita akan memasang end plug-nya. Jadi end plug itu adalah di jalur main line. Ini adalah main line-nya ya, seperti itu. End plug-nya ada di sini. Ini harus kita tutup. Nah, end plug itu bentuknya macam-macam. Kalau yang paling sederhana, kita nggak perlu biaya beli itu, ini bisa kita tekuk saja ya, tekuk kemudian dikasih karet ya. Jadi coba dibuka dulu. Jadi ini bisa ditekuk begini saja ya, kalau ini lebih panjang, terus kemudian dikaret atau dipasang nipple. Ini nipple end plug. Di sini sudah sesuai ukurannya, diameternya. Ini nipple end plug untuk selang 16 mili ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan atau pakai yang lubang ini ya. Coba jadi seperti itu caranya kalau kita menggunakan yang ini. Harganya ini lebih murah ya daripada yang nipple ini ya. Yang karet tadi kalau ditali juga lebih murah, tapi kita akan gunakan yang ini ya, yang nipple. Coba dilepas lagi. Dipasang. Oke, jadi itu bisa dimasukkan sampai ke dalam ya, terus kemudian ini bisa dirapikan lagi ya, ditutup lagi nanti ya, sudah seperti itu. Kemudian prinsip dari pengaliran irigasi di sistem irigasi tetes ini adalah bahwa di sini sumber air ya, kemudian sumber air ini nanti akan dipompa ya, airnya ini akan dipompa oleh pompa itu ya, pompa akuarium itu naik ke atas, kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, ini bisa dibuka tutup, ini dalam kondisi
menutup, artinya semua air akan masuk ke sana. Nah, karena tekanan pompa itu relatif besar dibandingkan dengan air yang akan mengalir ke sini, maka tekanan itu harus diturunkan. Cara menurunkan tekanan adalah dengan membuat sirkulasi ini. Jadi ini dibuat nanti disesuaikan, bisa dibuka separuh atau disesuaikan nanti sehingga air yang mengalir ke sini itu tidak seluruhnya, karena ketika dia ditutup sementara kekuatan atau kapasitas pompanya itu terlalu tinggi, nanti di sini bisa jebol-jebol ya, bisa ini bisa bocor karena tekanannya terlalu tinggi. Jadi ini bisa terbuka ya, lepas seperti itu. Oke, untuk menjalankan instalasi yang sudah kita buat, kalau ada data yang sudah masuk dalam timer ini, kita hapus dulu dengan memencet tombol R di sini ya, pakai sesuatu yang runcing atau tumpul di bawahnya ya, seperti ini, maka dia sudah ke reset semua. Nah, yang perlu kita setting pertama tadi adalah clock. Jadi clock kita tahan. Tadi misalkan weeknya itu, harinya itu Tuesday, Selasa, kemudian jam 5 lebih, sekarang jam 5 lebih 7 menit. Kemudian kita program pertama itu juga hari Selasa, jamnya jam 5, kemudian dia jam 5 lebih 13 akan kita nyalakan ini ya, on. Kemudian off nya adalah sama, Selasa jam 5 lebih 15. Seperti ini. Ini untuk program pertama. Kemudian program kedua, misalkan on-nya kita on-kan lagi di hari yang sama, misalkan Selasa jam 5 lebih 17. Kemudian dia akan off pada harinya sama ya, pada pukul 5 kita nyalakan 1 menit saja. Jadi ini jam 5.18 seperti itu. Kemudian ini ditekan-tekan sampai 20 ya, 9, 10, on off sampai 20 seperti ini. Kemudian kita tekan yang tanda tangan ini ya, ada gambar tangannya itu auto off. Ini ada on, auto off, baru kita masukkan ke dalam saklar seperti ini, dan kemudian kita nyalakan atau tancapkan kabel pompa powernya ke sini. Kita tunggu nanti jam 5 lebih 13 dia akan menyala. Timer disetting pada jam 5.13 nyala, dan ini pada jam 5.13 air sudah menyala. Kemudian kita lihat di sini ada keran sirkulasi. Ini bisa diputar tergantung dari kebutuhan kita. Terus kemudian tergantung dari tekanan yang kita perlukan. Kemudian dia akan menetes ke masing-masing stick gripper di masing-masing polybag. Waktu penyiraman dalam hal ini disetting selama 2 menit, dimana air akan berhenti pada jam 5 lebih 15 menit. Pada jam yang telah ditetapkan, air
telah berhenti. Setelah kita mempraktekkan semua, jadi untuk memasang drip irigasi ini kita diawali mulai dengan menyiapkan set lokasinya, tempat-tempatnya di tata letak terkait tanamannya dan tata letak terkait power yang digunakan sumber listriknya. Selanjutnya setelah itu memasang rangkaian, dimulai dari memotong selang dan menyiapkan elbow dan T dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dipasang, kita tancapkan yang 5 mili ke yang 16 mili dan dripnya kita sambungkan ke sebelah tanaman. Setelah itu kita atur timer dan bisa digunakan drip irigasi. Sekian dari praktikum kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.